Brexit atau British Exit merupakan peristiwa keluarnya Britania Raya atau Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Inggris secara resmi keluar pada 31 Januari 2020, setelah 47 tahun menjadi anggota Uni Eropa. Keputusan ini diambil berdasarkan referendum yang diadakan pada 23 Juni 2016 atas usulan Perdana Menteri Inggris saat itu David Cameron. Hasilnya, 48,1% rakyat Inggris memilih untuk tetap berada di Uni Eropa, dan 51,9% rakyat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Lalu, hal-hal apa saja yang membuat rakyat Inggris menginginkan keluar dari Uni Eropa? Beberapa alasan yang mendorong keluarnya Inggris dari Uni Eropa ialah tentang permasalahan kedaulatan negara dan juga imigrasi. Dalam permasalahan kedaulatan, rakyat Inggris menganggap kedaulatan nasional mereka semakin tergerus. Sebagai contoh, kebijakan mata uang tunggal yang diterapkan Uni Eropa pada seluruh wilayah Eropa dinilai tidak akan menguntungkan Inggris. Isu lainnya yang diangkat oleh rakyat Inggris pendukung Brexit adalah mengenai kedaulatan imigrasi dalam kebijakan pasar tunggal Eropa. Mereka menginginkan Inggris dapat kembali memegang kendali penuh atas kebijakan imigrasinya. Dalam proses pengunduran dirinya, maka Inggris harus memenuhi pasal 50 dari Treaty on European Union yang berbunyi, "Any member state may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements." Pasal ini, sebagai klausa pengunduran diri dari Uni Eropa, merupakan hasil dari amandemen Treaty of Maastricht menjadi Treaty on European Union yang diatur dalam Treaty of Lisbon. Maka dari itu, Inggris harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, Inggris harus mengumumkan pengunduran dirinya dari Uni Eropa kepada Dewan Eropa. Kemudian, melakukan diskusi dengan Komisi Eropa dengan membicarakan persiapan pengunduran diri dan pertimbangan kerjasama dengan Uni Eropa di masa mendatang. Jika nantinya dalam diskusi tersebut menghasilkan sebuah perjanjian, maka perjanjian tersebut akan dikaji dan disetujui oleh Dewan Eropa. Jika perjanjian pengunduran diri gagal dalam proses ratifikasi, maka Inggris berhak untuk meninggalkan Uni Eropa, dan hukum Uni Eropa tidak lagi berlaku bagi Inggris. Yang terakhir, Inggris harus membahas kemungkinan untuk bergabung kembali dengan Uni Eropa. Kemudian, selama proses negosiasi pengunduran dirinya dari Uni Eropa, apakah tuntutan Inggris pada Uni Eropa dan bagaimanakah tanggapan Uni Eropa pada tuntutan Inggris tersebut? Pada dasarnya, Inggris menuntut diadakannya pengetatan kebijakan imigrasi, sehingga Inggris dapat mengatur kembali kebijakan imigrasinya sendiri. Keinginan Inggris ini bukan tanpa alasan. Data menunjukkan semakin banyaknya angka kelahiran warga asing di Inggris dari tahun 1993 sampai 2014, dan semakin banyaknya pekerja asing yang datang ke Inggris untuk mencari lapangan pekerjaan baru. Sebagai dampak pengetatan imigrasi, maka Inggris harus membuat pembatas wilayah antara wilayah Inggris dan Uni Eropa. Dalam hal ini, Uni Eropa dan Inggris sama-sama bertekad untuk tidak membuat tembok pembatas lagi antara wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Sedangkan, untuk pembatas wilayah antara benua Eropa dengan Pulau Inggris Raya masih dalam proses negosiasi. Tuntutan selanjutnya adalah mengenai kebebasan perpindahan barang dan jasa. Boris Johnson pada 3 Februari 2020 berencana akan memberlakukan pemeriksaan barang dan mengenakan tarif bea cukai bagi seluruh barang dari wilayah Uni Eropa pada tahun 2021 mendatang. Tentunya, ini merupakan sebuah kerugian bagi kedua belah pihak, di mana jika Inggris mengikuti kebijakan pasar tunggal Eropa, maka seharusnya barang yang berpindah dari Inggris ke negara anggota Uni Eropa maupun sebaliknya tidak akan terkena pajak, tarif pembayaran, dan pembatasan kuota. Namun kini, jika wacana dari Boris Johnson benar-benar diterapkan, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Lalu, dampak apa saja yang diprediksi akan timbul dari peristiwa Brexit ini? Dengan putusnya hubungan Inggris dengan Uni Eropa, tentunya akan ada perubahan dalam keberlangsungan Uni Eropa itu sendiri. Hal ini diprediksi akan mengubah Uni Eropa dari segi ekonomi, sosial, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dari segi sosial dan ekonomi, kami memprediksi bahwa pada 1 Januari 2021, kebijakan perpindahan orang secara bebas atau free movement akan berakhir antara Inggris dan Uni Eropa. Pemutusan free movement juga mencakup dari lepasnya Inggris dari kebijakan pasar tunggal Uni Eropa, yang meliputi pergerakan barang, modal, jasa, dan tenaga kerja. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan asal negara Uni Eropa menghadapi kesulitan untuk bertahan di Inggris, begitupun sebaliknya.
Inggris juga akan menghilangkan kebijakan non-tarif yang akan mengakibatkan berlakunya pengontrolan bea cukai di Inggris, sehingga produk-produk Inggris akan terjual jauh lebih mahal di negara-negara Uni Eropa, dan produk Uni Eropa akan terjual lebih mahal di Inggris. Segi lain yang diprediksi akan terkena dampak adalah mengenai kebijakan dalam pengambilan keputusan di Dewan Eropa dan Parlemen Eropa. Hal ini dikarenakan negara dengan populasi yang lebih banyak, maka akan lebih dipertimbangkan suaranya dalam sebuah pengambilan keputusan. Populasi Inggris sendiri merupakan populasi terbesar ketiga di Uni Eropa, sehingga tanpa kehadiran Inggris, maka diprediksi akan terjadi perubahan keseimbangan ideologi dalam Uni Eropa. Selanjutnya, dampak dari peristiwa Brexit ini diprediksi juga akan mengubah kebijakan luar negeri dari Uni Eropa. Inggris sendiri merupakan negara yang paling kuat dalam menjalani hubungan diplomatis dengan negara-negara non-Uni Eropa lainnya, dan dalam segi pertahanan, militer Inggris menduduki posisi terkuat kedua dalam kekuatan militer di Uni Eropa. Tanpa Inggris, Uni Eropa diprediksi akan kehilangan jaringan diplomatik yang erat dengan negara-negara non-Uni Eropa lainnya. Selanjutnya, selama proses peristiwa Brexit ini berlangsung, upaya apa sajakah yang sudah dilakukan oleh Uni Eropa? Sebagai tindakan preventif, Uni Eropa telah mempersiapkan berbagai wacana untuk mengurangi kerugian akibat Brexit. Salah satunya, Uni Eropa sudah melengkapi semua dokumen pada 25 Maret 2019, dan pada Juni 2019, Komisi Eropa telah melaporkan kesiapan proposal pengerjaan dan kesiapan terhadap Brexit, yang disebut dengan Brexit Preparedness Program. Program ini diharapkan dapat membantu warga Eropa dalam berbagai aspek, seperti keuangan, transportasi, lalu lintas pasar, program Erasmus, dan lain-lainnya. Upaya lain yang diberikan oleh Uni Eropa adalah dengan memberikan kompensasi terhadap hak kependudukan masyarakatnya hingga masa peralihan atau transisi Brexit ini berakhir. Namun, terdapat salah satu upaya Uni Eropa yang masih berada dalam jalan buntu, yaitu mengenai perbatasan Irlandia yang dituliskan di atas Good Friday Agreement. Sejalan dengan nilai-nilai Eropa, nilai-nilai Eropa sendiri terdiri dari kebebasan, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam upaya Brexit Preparedness, kami melihat bahwa Uni Eropa telah menjalankan nilai kesetaraan dan menghormati hak asasi manusia dengan memberikan bantuan kepada warga Uni Eropa dalam menghadapi dampak Brexit. Kemudian, untuk upaya penyelesaian perbatasan Irlandia, Uni Eropa dinilai telah menjalankan nilai dari demokrasi dan kebebasan. Uni Eropa memilih untuk memberikan waktu kepada Inggris dan Irlandia untuk menentukan kebijakan apa yang akan digunakan pada perbatasan wilayah tersebut. Selain itu, kami menilai Uni Eropa telah menghormati keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa dengan sangat baik. Sikap dari Uni Eropa ini telah mencerminkan nilai kebebasan dan demokrasi. Kemudian, dengan memberikan kompensasi terhadap hak kependudukan masyarakatnya hingga masa peralihan Brexit berakhir, juga telah mencerminkan nilai menghormati hak asasi manusia. Peristiwa Brexit ini, secara garis besar memang merupakan sebuah kemunduran dari kerjasama antar negara di Eropa. Terlihat jelas bahwa terdapat dampak buruk yang akan ditimbulkan dari peristiwa ini, bagi Inggris maupun Uni Eropa. Selama peristiwa ini pula, kami menilai bahwa Uni Eropa telah menjalankan nilai-nilai Eropa dengan baik. Uni Eropa telah memberi kebebasan dan demokrasi bagi Inggris untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Namun, di lain pihak, Inggris yang mengalami masalah politik dalam negeri terkesan lamban membuat kebijakan baru dengan Uni Eropa, yang malah berakhir merugikan kedua belah pihak. Itulah, jika kalian memiliki saran atau komentar, silahkan untuk menuliskannya di comment section. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like.